Good morning, how are you today? Morning, Miss. I'm fine, thank you. And you? I'm fine too. Okay. And this time, who is absent today? Who is not attend? Gak ada, Miss. Masuk semua. Okay, good. Untuk pelajaran hari ini, today we will discuss about descriptive text. All of you know what is descriptive text? Teks yang menggambarkan atau menjelaskan tentang suatu benda, terus bisa jadi tentang suatu tempat atau orang. Okay, good, Anissa Fitriani. Okay, saya akan share screen dulu tentang descriptive text. Oke, descriptive text. Seperti yang sudah dijelaskan oleh Anissa Fitriani tadi, definition of descriptive text is a text that describe a particular object like things, animal, place, person, or other. Jadi descriptive text itu menjelaskan tentang sebuah bisa itu atau sebuah benda atau hewan, suatu tempat bisa itu tempat wisata atau seseorang. Nah, jadi tujuannya itu untuk mendeskripsikan lebih spesifik lagi. Jadi tujuannya deskriptif text itu untuk mendeskriptifkan sesuatu hal yang tadi saya sudah sebutkan tadi untuk lebih deskriptif, untuk lebih spesifik lagi. Seperti itu. Sampai sini sudah paham? Berarti beda sama report text, ya, Miss? Ya, seperti itu. Oke, nah yang di slide selanjutnya ini ada generic structure. Nah, generic structure ini ada dua. Ini maksudnya kerangka-kerangkanya dalam descriptive text. Yang pertama ini ada identification, yang kedua ada description. Nah, pertama, identification, a part of descriptive text which contains the topic or what will be described or described. Jadi, bagian di identification ini berisikan tentang topik atau apa sih yang akan kita bahas di descriptive text ini, atau secara singkatnya, to introducing or identifies the object what will describe. Jadi untuk perkenalan atau memperkenalkan atau mengidentifikasi objek apa sih yang akan kita deskripsikan. Nah, yang kedua itu ada description. The last part of the descriptive text which contains the discussion or description of the topic or what is in the identification regarding physical appearance, quality, general behavior, and its properties. Jadi, kan namanya description ya, pasti ini sudah masuk ke deskripsinya. Jadi ini sudah masuk ke mendeskripsikan apa yang akan kita jelaskan di teks ini. Contohnya kalau misalnya kita mendeskripsikan binatang, kan binatang ini ada jenisnya apa, terus dia ini bisa juga menjelaskan tentang fisiknya seperti apa. Nah, atau secara singkatnya, describing the parts, qualities, and the characteristic of the object that we will be described. Mendeskripsikan ciri-ciri objeknya yang akan kita describe atau yang akan kita deskripsikan. Sampai sini paham? Paham, Miss. Okay, next slide. On the next slide, the characteristic of descriptive text. Apa sih ciri-ciri dari descriptive text itu? Yang pertama itu using the simple present tense. Pasti udah pernah kan? Udah pernah tahu using this simple present tense itu apa? Tahu, Miss. Ya, simple present tense ini biasanya kan menggunakan verb one. Kan kita kalau mendeskripsikan sesuatu itu menggunakan verb one atau verb satu. Contohnya, he has appointed nose, or it is so big, or etc. Seperti itu. Yang kedua ada using various kind of describing.
like numbering and classifying adjectives. Jadi menggunakan berbagai macam kata-kata untuk mendeskripsikannya, itu bisa menggunakan kata sifat, numbering, atau classifying. For example, who strong legs, sharp, wide fangs, etc. Nah, jadi contohnya yang di slide ini, strong and sharp itu maksudnya ke adjective atau sifat-sifatnya. Jadi di descriptive text ini menggunakan kata-kata yang menggambarkan si objeknya ini. Terus yang ketiga ada using linking verbs atau conjunctive verbs. Nah, biasanya itu macam-macamnya ada is, are, appear, feel, grow, work, prove, remain, small, sounds, taste, and turn. Contohnya ini, he is handsome, or it smells nice. Terus the song sounds beautiful. Nah, itu macam-macamnya contohnya. Terus yang terakhir ada using adverbs to provide additional information about the behavior or trait. Jadi menggunakan adverb. Contohnya itu seperti very extremely, definitely. Terus contohnya itu kayak sama seperti yang di atas tadi, cuman lebih additional about information, lebih ini ke informasi lagi. Terus selanjutnya ada example of descriptive text. Nah, di sini contohnya ada my favorite cell phones. Nah, coba yang pertama ini. I have a favorite cell phone. Nah, ini tuh yang paragraf pertama ini termasuknya itu termasuk apa? Ya? Identification. Ya, benar, identification. Karena di sini pertamanya itu dia memperkenalkan, aku punya cellphone atau handphone. Terus dia jelaskan pertama-tamanya dia belinya kapan. Terus yang kedua itu baru mendeskripsikan, ya kan? Dia tuh membeli handphonenya itu tipe apa, versinya apa, terus RAM-nya berapa, seperti itu. Terus ini ada notes. Untuk describe things, bisa memasukkan ketentuan seperti warna, bentuk, material, bahan dasar dari benda yang akan dideskripsikan. Contohnya kayak bulat, persegi, segitiga, dan yang lainnya. Seperti itu. Terus kayak bahan dasarnya itu kayak plastik, besi, dan karet. Sampai sini ada pertanyaan? Paham, Miss. Oke. Sekarang lanjut ke exercise ya. Oke, di sini ada rules, tentang rules. Ada yang mau baca? Saya, Miss. Oke. Baik. Rose is plant with enchanting flowers from genus Rosa, which has more than 100 species. This woody perennial plant grows in groups, allowing them to form climbing shrubs with prickles. Rose has various flowers in shape and sizes, making it one among popular flowering plants found in a house. Most rose species are native to Asia, but some others are native to North America and Europe. It is typically grown for beauty and fragrance. Some species are used for commercial perfumery, while some others are cut for ornamental flowers. In addition, rose also has medicinal uses. Oke, good job Anissa Fitriani. Jadi di descriptive text ini menjelaskan tentang rose, ya. Berarti menjelaskan ada berapa sih bunga mawar ini di dunia. Terus juga dia dari mana. Terus juga ada ukurannya seperti apa, seperti itu. Nah, sekarang kita lanjut ke pertanyaannya. Nah, nomor 1 ada yang jawab. What does the text tell about? Tentang apa sih teks ini? B. Rose species. B. Oke. Alasannya kenapa? Karena dia ngomongin rose, kan descriptive text itu mendeskripsikan sesuatu hal atau benda secara spesifik, dan dia ngejelasin tentang
bunga rose itu bunga mawar ya, bunga mawar tentang spesiesnya ada berapa, terus dari mana gitu. Oke, kita lihat ya jawabannya. Oke, correct. Ya, betul sekali. Jadi kan teks itu tadi yang sudah saya jelaskan tadi tentang rose species. Nah, nomor 2. This statement is correct. Is that? Miss boleh melihat slide sebelumnya nggak? Boleh. Dah. Jadi nomor 2. Berarti jawabannya yang D. Rose only has one variant of shape and size. Oke. Ya, benar. Ya, soalnya kan tadi kan udah baca lagi kan, karena bunga rose ini enggak hanya mempunyai varian satu aja atau shape-nya juga cuma satu, tapi berbagai macam shape. Good job, Fitriani. Oke. Ada yang masih ingin bertanya atau bingung? Sudah, oke. Hari ini, terima kasih untuk hari ini. Kalian sangat keren banget. Dan untuk tugasnya akan saya kirimkan ke Google Classroom tentang descriptive text juga di Google melalui Google Form. Jadi kalian nggak harus ngetik-ngetik segala macamnya. Jadi selamat mengerjakan. Terima kasih. Semoga kalian sukses terus. Miss mau nanya dulu. Tugasnya deadline-nya kapan? Saya beri waktu 1,5 jam deh ya, biar ini. Oke. Udah sampai sini? Dah. Oke, thank you semua. Thank you, Have a Miss. nice day. Jangan lupa jaga Have a nice day kesehatan. too. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.